Walau diulang 1000 kali pun gak akan pernah bosan deh sama menu jualan satu ini. Karena rasanya super enak, super lembut, dan juga manisnya pas. Gak amis sama sekali walaupun pakai telur. Yuk kita buat, kali ini kita bikin versi mininya cukup jual 5 ribuan aja, untung banget. Siapkan wadah tin wall ukuran 100 ml seperti ini, siapkan 13 pieces. Buat karamelnya, 100 gram gula pasir kita panaskan di api sedang cenderung kecil. Nggak perlu diaduk-aduk, cukup kita goyang-goyangkan aja seperti ini teflonnya sampai gula pasirnya mencair. Gula pasirnya kita pastikan benar-benar mencair ya, kurang lebih sekitar 98%. Nah kalau udah, langsung aja kita masukkan 4 sendok makan air. Untuk airnya suhu ruang ya, bukan panas. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Dan ini kita masak di api kecil aja ya, sampai gula pasirnya benar-benar larut. Nah kalau gulanya sudah larut, langsung aja kita tuang ke 13 tin wall sama rata. Selagi karamelnya masih hangat, goyangkan seperti ini supaya karamelnya rata di dasar tin woolnya. Kalau sudah, biarkan sampai dingin. Panaskan panci kukusan, tutupnya alasi dengan kain. Di dalam blender, masukkan 2 butir telur ayam. Masukkan 80 gram keju oles atau keju spready, aku pakai merek Procis. Tambahkan 100 gram kental manis, untuk mereknya bebas, aku pakai merek Dairy Champ. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 15 gram. Masukkan setengah kaleng susu evaporasi atau 200 gram. Masukkan juga 50 gram susu cair UHT full cream, tambahkan 1/8 sendok teh garam. Dan yang paling penting 1/4 sendok teh pasta vanila supaya nggak amis. Kemudian blender sampai halus. Kalau udah halus, masukkan ke dalam wadah, kemudian sisihkan. Untuk campuran cake-nya supaya padat dan juga nggak terlalu lembek, aku siapkan 1 sendok teh agar-agar plain atau setara dengan 2 gram. Masukkan 500 ml air dan 100 gram creamer kental manis putih. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata dan larut, masak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian aduk terus, tunggu sampai uap panasnya berkurang atau bisa kita tunggu sampai hangat. Pastikan benar-benar hangat ya sebelum kita masukkan ke dalam adonan cake yang berisi telur ayam tadi supaya si telurnya itu nggak matang ya teman-teman. Nah setelah hangat langsung kita masukkan ke dalam adonan cake yang berisi telur ayam, lalu aduk sampai tercampur rata. Karena mau dibagi ke dalam 13 wadah sama rata, jadi untuk adonannya sebaiknya bisa kita ukur dulu ini ada berapa, supaya nanti mudah ya dibagi-baginya. Nah ini ada 1050 ml adonan karena ada 13 cup, jadi kita akan bagi ke dalam 13 cup sama rata. Berarti 1050 ml kalau kita bagi menjadi 13 cup, masing-masing per cupnya akan terisi 80 gram. Siapkan karamel yang tadi sudah kita buat di awal tadi. Nah ini karamelnya sudah padat ya, sudah nggak lengket lagi saat disentuh. Nah karena kukusan aku cuma muat 7 cup, jadi aku siapkan 7 cup dulu seperti ini. Kemudian kita tuang masing-masing per cupnya sekitar 80 gram. Untuk tutupnya aku coba pakai tutup dari wadahnya ini sendiri, jadi nggak aku pakai plastik wrap ya, kita tutup aja menggunakan tutup wadahnya seperti ini. Tapi jangan sampai bunyi teman-teman, asal tertutup rapat aja seperti ini. Nah sisa adonannya ini kita tutup supaya tetap hangat. Segera masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas, jadi pastikan sebelum kita menuang adonan ke dalam karamel, panci kukusan sudah panas ya, supaya langsung bisa kita kukus seperti ini. Nah kalau sudah langsung aja, pastikan tutupnya itu benar-benar rapat ya, jadi kita tekan lagi seperti ini. Nah langsung aja kita tutup, kukus selama 15 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus seperti ini hasilnya, langsung aja angkat, kemudian tutupnya kita buka. Ternyata walaupun menggunakan tutup wadah tin wallnya, hasilnya bagus ya seperti ini, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan plastik wrap. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyaranin kalau tutupnya menggunakan tutup wadahnya aja.
Jadi ini ternyata bisa ya. Nah langsung aja kita kukus lagi untuk sisa adonannya. Sisa adonannya nggak perlu ditimbang-timbang lagi, tinggal kita bagi aja ke dalam 6 wadah tinwol sama rata. Karena ini menyisakan 6 wadah ya, kayak gini tinggal kita bagi-bagi aja sama rata. Kemudian tutup lagi, tapi jangan terlalu rapat banget ya, atau jangan sampai ada bunyinya gitu. Pokoknya rapat tapi yang nggak sampai bunyi gitu teman-teman. Nah kalau udah, masukkan lagi ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus lagi di 15 menit di api sedang cenderung kecil. Untuk tutup cupnya yang tadi kita kukus bareng sama adonan puding terlihat berembun seperti ini. Tinggal dilap aja menggunakan tisu yang bersih sampai benar-benar kering, dan seperti ini hasilnya, jadi tetap kita bisa pakai. Nah kukusan kedua pun sudah matang. Setelah 15 menit dikukus, langsung aja angkat, kemudian buka tutup cupnya, simpan di dalam kulkas selama minimal 4 jam atau sampai benar-benar padat. Setelah disimpan selama 4 jam, hasilnya sudah sepadat ini. Boleh juga disimpan semalaman ya kalau teman-teman gak buru-buru. Karena aku buru-buru jadi 4 jam juga ternyata sudah sepadat ini teman-teman. Nah kemudian kita kasih topping biskuit bentuk hati. Kemudian bisa kita tutup pakai tutup wadah yang tadi kita ngukus bareng-bareng. Kemudian kasih stiker thank you supaya tampilannya makin cantik lagi dan menarik untuk dijual. Nah ini dia tampilannya. Kemarin kita bikin versi 10.000, kali ini 5.000-an. Wah teman-teman harus cobain di rumah ya. Nah untuk tutupnya masih bagus ya teman-teman, walaupun tadi kita ngukus bareng-bareng sama pudingnya. Nah cara ngeluarinnya gampang banget, kita tekan-tekan bagian pinggirannya seperti ini menggunakan sendok, kemudian tinggal kita balik aja di atas piring. Nah terlihat kokoh banget ya, karena di komposisinya kita menggunakan serbuk agar-agar. Saat aku tekan-tekan gini aja, dia itu masih padat gitu, tapi yang lembut, tapi yang masih kokoh ya teman-teman. Jangan lupa di atasnya kita kasih remahan biskuit. Langsung aja dinikmati, rasanya pun Masya Allah enak banget, manis, kemudian lumer di mulut, gak bosen gitu makannya teman-teman. Rasa telur amisnya itu gak ada sama sekali, bahkan hilang seketika tertutup sama manisnya karamel dan juga aroma susunya. Dari modal kurang lebih Rp40.752 jadi 13 pieces, modal per pieces-nya jatuh di Rp3.134. Kita bisa jual mulai dari harga 5.000-an per pieces-nya atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing.